Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, jadi pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas unit 1, yaitu modernisasi dunia industri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu unit 2 tentang industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi. Ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu Big Data, yang kedua Artificial Intelligence, dan yang ketiga Weconomics. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu Big Data. Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data, data biasa, atau aplikasi pemproses data tradisional. Contoh Big Data dapat berupa data yang berukuran hingga petabase, yaitu 1024 terabit, atau extrabit, yaitu 1024 petabit, seperti miliaran atau triliunan catatan personal seseorang yang semuanya berasal dari sumber yang berbeda, seperti web, sel, customer service, sosial media, data mobile, dan lain sebagainya. Nah, data seperti ini biasanya tidak terstruktur, sehingga sering tidak lengkap dan tidak dapat diakses. Big Data merupakan masalah dalam analisis bisnis, karena tools dan prosedur standar tidak didesain untuk mencari dan menganalisa kumpulan data yang masif. Nah, Big Data meliputi 3 hal utama, yaitu 1. Volume atau besarnya data, 2. Velocity atau kecepatan pemrosesan data, yang keempat, variety atau karakteristik sumber data yang beragam. Nah, kemudian informasi penting apa yang dapat kita hasilkan dari Big Data? Nah, dalam bidang bisnis, berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari Big Data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan, yaitu 1. Mengetahui respon masyarakat terhadap produk yang dijualkan melalui analisis sentimen dari media sosial. Yang kedua, membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. Yang ketiga, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. Yang keempat, perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Dan yang kelima yaitu mengetahui tren pasar dan keinginan oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu peran Big Data. Apa saja peran Big Data? Nah, yang pertama, mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan publik. Feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintah maupun sosial media. Sebagai contoh, menganalisis informasi cuaca dan informasi pertanian terkait data tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam petani pada daerah dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menemukan solusi atau permasalahan yang ada berdasarkan data. Nah, yang kedua yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang sering dikenal dengan AI atau kecerdasan buatan merupakan proses komputasi untuk menyelesaikan berbagai masalah data. AI didasarkan kepada representasi dan manipulasi simbol. Simbol dapat berupa huruf, kata, atau bilangan yang digunakan untuk menggambarkan objek, proses, dan saling hubungannya. Objek bisa berupa orang, benda, ide, pikiran, atau peristiwa atau pernyataan suatu fakta. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat AI. Apa saja manfaat AI? Nah, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian masalah tersebut sama dengan yang dapat diselesaikan
Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat AI di berbagai bidang. Nah, yang pertama yaitu pada bidang kesehatan, yaitu digunakan untuk merawat orang jompo, konsultasi, pendeteksi tumor, dan membantu operasi medis. Nah, pada bidang industri dan ekonomi, yaitu digunakan sebagai investasi keuangan, pencatatan keuangan, jual beli saham, penipuan, dan kriminalisasi di bank. Yang ketiga yaitu penerbangan. Nah, digunakan untuk mensimulasi penerbangan sehingga pilot bisa diasistensi dengan memberikan informasi pergerakan yang terbaik dan informasi keadaan udara dan tekanan. Nah, yang keempat yaitu pendidikan. Tutor robot mampu mengajar, di mana tutor robot telah diperkenalkan di kelas untuk mengajar anak-anak mulai dari pelajaran biologi sampai dengan ilmu komputer, walaupun belum banyak yang menggunakan robot sebagai tutor dalam kelas. Nah, pada bidang yang selanjutnya yaitu pada bidang industri, di mana robot digunakan sebagai pengganti tenaga manusia. Robot sering dijumpai untuk menggantikan tenaga manusia, terutama dalam pekerjaan yang repetitif atau berulang-ulang, seperti adanya mesin otomatis di pabrik-pabrik yang membantu proses produksi sebuah produk. Nah, yang selanjutnya yaitu pekerjaan, di mana robot sudah mulai mengambil alih pekerjaan berbahaya, seperti pembinasaan bom. Dan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya robot mampu menjadi teman baik dan mampu membaca emosi manusia. Memang dengan adanya robot dapat mempermudah kehidupan manusia dalam sehari-hari. Nah, itulah dampak positif. Namun di samping itu juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja dampak negatifnya? Nah, yang pertama yaitu di mana manusia mulai kehilangan lapangan pekerjaannya. Karena lapangan pekerjaan yang awalnya digunakan atau dimanfaatkan manusia untuk bekerja, kemudian digantikan oleh tenaga mesin atau tenaga robot. Yang kedua yaitu pemindahan tenaga kerja secara ekonomi, semua menggunakan robot atau menggunakan komputer. Nah, yang ketiga yaitu di mana manusia akan semakin malas untuk bekerja karena manusia dibantu atau digantikan oleh tenaga robot. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu wekonomis. Apa itu wekonomis? Nah, jadi wekonomis adalah model berpikir yang didasarkan pada kemajuan teknologi dengan memilah bagian-bagian dan memberdayakan secara praktis dan efisien. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya wekonomis yaitu dengan adanya platform online, terutama dengan adanya online shop yang mampu menggantikan mall-mall yang ada. Dan dengan adanya online shop tersebut, maka mampu mempermudah kegiatan manusia untuk melakukan transaksi jual beli. Itulah keuntungan dari adanya wekonomi. Sekianlah materi pada unit 2 yaitu Industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.